Rekan-rekan Akademi episode dengan video baru. Nah, saya sedang menyiapkan sebuah riset baru ya. Sebetulnya riset ini sudah saya lakukan, topik ini sudah saya angkat di 2020 atau 2019 yang lalu. Tapi ini pengembangannya ya, pengembangannya saya menelitinya tentang pay later. Anda yang terbiasa dengan Traveloka atau apa namanya aplikasi yang jualan online itu, tiket online itu sering ya mendengar istilah atau program pay later. Nah ini sudah ada beberapa penelitiannya dan menariknya itu penelitian itu hanya dari orang-orang Indonesia ya. Jadi kita cek di sini ada pay later, intention sama-sama. Kalau ini switching, kalau ini continuous intention, pay later dia intention to adopt. Berarti nanti saya coba kembangkan ya. Jadi dari apa yang sudah diteliti orang, ini switching si Adrinexo ini ternyata sama nih, dia dua, mungkin satu penelitian yang kemudian dibikin dua artikel atau mungkin lebih. Oke. Jadi pay later ini, oh ini ada, masih jarang penelitiannya. Ya. Oke. Nah, karena kalau kita ini udah halaman kedua udah nggak ada, halaman ketiga pun apalagi ya, yang pay later. Jadi saya akan kembali ke halaman pertama. Persipris, continuous intention, switching intention. Nah ini saya menggunakan istilah ini, adoption. Kenapa? Karena pay later itu kan muncul dari sebuah aplikasi ya. Compensation pay later. eh, ini nggak ada kaitannya dengan teknologi adoption. Oke, saya rasa latest to buy now, pay later. Oh ini mungkin teori. Ini sama nih. Jadi kayak kayak penggunaan kartu kredit kan, pakai sekarang bayar nanti kan, konsepnya kan begitu. Jadi saya akan menggunakan teori uh, jadi intention to use credit card. Jadi beginilah proses kalau saya uh, mengangkat sebuah topik baru ya. Nah ini ada intention to use credit card, mobile credit card, Islamic credit card. Tapi karena teorinya TRA saya nggak angkat, nggak pakai TRA. Ada Islamic credit card ya, saya baru tahu. Mungkin yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam ya, tuh kan Islamic Banks. Oke. Okay. Ini saya angkat juga. Ternyata, nah sekarang nah ini yang mirip-mirip ya, yang saya pikir karena saya akan mengangkat juga finansial literasi. Oke, jadi gini-gini. Saya pakai teori ini, saya lalu buka Google, ya, intention to use credit card, atau saya pakai tambahkan gini, factors to influence gitu. Dan ini ada social influence, perceived usefulness, perceived abuse, perceived risk. Perceived risk ini ada dimensinya banyak, di sini dipakai. Oke, ini hasilnya. Social influence mempengaruhi perceived usefulness.
cek intention to use apa ini e-wallet. Kalau e-wallet itu kan debit ya, semacam debit, jadi mungkin tidak sepadan. Ini kan, nah ini kartu kredit, ini juga kartu kredit ya. Ada perceived usefulness, ada perceived of use, sama berarti dipakai juga. Oke, ini kita observe dulu transaction risk, payment risk berpengaruh negatif terhadap intention to use, credit risk. Oke, berikutnya adalah sama juga, ada perceived risk, ada personal innovativeness. Oh oke, menarik ini. Kok OVO itu bukan pinjaman ya, jadi saya nggak masuk di sini teorinya. Ini ada trust, consumer to consumer e-commerce. Ini lain lagi nih. Terus tapi ternyata hasilnya si trust ini berpengaruh, tidak berpengaruh ya, lihat tuh. Di sini oke, intention. Jadi kalau mau saya tetap ininya tetap kartu kredit ya. Ininya saya ada ininya, mendingan saya copy dulu. Lalu saya buka ini ya. Ini the way kita memulai sebuah, kalau saya ya, bukan kita, dalam arti setiap orang punya cara yang berbeda. Oke, dia ada ke sini, terus kemudian saya kembali lagi. Mana lagi yang akan kita pakai? Ini ada intention to use credit card, personal attitude, education level. Ini saya nggak tertarik. Oh, ini saya coba pakai. Hasilnya mana? Ini saya copy. Penelitian tentang kartu kredit pasti udah banyak ya. Tapi konsep kenapa saya menggunakan teori apa namanya, penggunaan kartu kredit, karena saya anggap yang paling mirip praktiknya dengan pay later yang ada di sana, yang ada di Traveloka. Ini saya copy. Oke. Ini mobile payment continuing intention. Ini juga ini semirip ya. Jadi kayak mobile payment continuous intention. Jadi membayar. Oh ini bisa mirip bisa enggak sih. But anyway, ini ada beberapa yang bisa kita pakai. Mobile payment ya. Jadi tapi konsepnya yang kredit ya, yang sifatnya tuh pinjaman. Seperti pay later itu kan pinjaman ya. Using OVO itu I don't think so. Jadi saya mungkin nggak pakai OVO. Beda kasusnya ya. Ini saya pakai, kebanyakan pakai perceived ease of use ya. Nah ini nggak apa, saya ini aja dulu, saya collect ya, nanti kemudian internet banking kayak nggak, belum nyambung. Ada perceived risk, use mobile payment. Nah sebentar, ini sekarang intention to pay later. Nah kita pengen tahu apa yang ditulis sebelumnya. Ini mobile payment, ini tadi udah ya.
electronic payment system. Kayaknya nggak gitu deh konsepnya. Tapi lebih ke kartu kredit sih bener ya. Oke. Tadi kan coba eh, financial literacy and credit card use juga ya. Financial literasi. Oke, kita kalau begitu saya masuk ke sini deh. Pay later Traveloka, pay later card. Oh, emang ada ya kartu kalau dia menggunakan switching intention yang dicari. Ah, oh, ini hasilnya ya, value bahwa push effect intention switching. Eh, saya nggak menggunakan switching ini dari UMN. Bab 4-nya nggak dilihatin. Halaman awal, coba saya pengen lihat abstraknya. Menemukan pengaruh perceived of view, perceived service feature terhadap behavior intention group pay. Dia menggunakan oh, perceived of views, berarti nggak ada yang istimewa ya. Tiga indikator ini udah ada di penelitian yang itu. Berarti oke, ini bisa jadikan referensi sih. Walaupun skripsi itu oke, nggak ada masalah. Nah ini coba kita apa yang kita lakukan. Nah, 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 nah. Jadi dia lebih ke deskriptif ya. Dia deskriptif hitungnya yang berbeda dengan yang akan saya gunakan. Nah ini coba apakah bisa di-download. Ini yang tadi ya. Ini modelnya yang tadi saya lihatin bahwa hasilnya itu didapat persipir ini risk perceptionnya ini ada ini mungkin ini bisa saya pakai ya, berarti ada persipris jadi dia mengambil ini banyak nih dan ini semua bisa ya. Persipris berpengaruh negatif terhadap intention to use. Oke, bahwa pursuit is obvious semakin dipersepsikan mudah atau berguna terhadap faktor pengaruh dari sosial ya. Oke, nah ini saya ingin memasukkan coba apa ya ke sini finansial literasi. Intention to pay, intention to use, ada nggak?
Ini apa? Finance literasi eh ada sih, tapi dia menggunakan e-money ya. E-money berarti semakin literate, mestinya sih beda ya. To use, coba langsung to use credit card, apakah sudah ada penelitiannya? Eh, ada yang tadi saya bilang saya nggak mau pakai. Di sini adanya personal financial knowledge. But however, barangkali saya bisa pakai di sini. Hmm, 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 hmm. Ada payment risk, credit risk, percent usefulness. Ini ada financial literasi sih, tapi apakah ada kaitannya dengan the advisor financial beda ya. Financial literasi, financial behavior. Agak-agak nyambung, tapi apakah konsepnya sama seperti pengguna kartu kredit? Pay later tuh hutang ya, berhutang. Bagaimana jika kemudian saya gunakan eh, berhutang tuh apa sih? Tidak ya. Financial literacy, saving behavior, intention to saving. Oh ini mah penelitian saya ini. Financial intention to saving berbeda ya konsepnya. Financial literacy ke intention beda konsepnya. Sikap, oh dia ada sikap ya. Coba ya semakin, oh oke. Okay. Coba ya saya copy dulu. Berarti harus ada financial attitude and intention to use credit card. Ini gak ada attitude ya. Oh, ada knowledge, ada perception. Sebentar, knowledge, attitude and intention. Jadi ada intention dan attitude. Ini gak ada attitude. Intention to use e-wallet. Okay, intention to use and payment berbeda ya. Bayaran karena alright, alright, alright. To use Islamic bank, intention to use Islamic bank berbeda ya. Jadi saya pergi ke sini dulu, kita ke sini lagi. Saya ingin mencari kira-kira variabel-variabel apa sih yang tidak terlampau umum digunakan, jadi akan saya gunakan di sini. Iya, variabelnya itu aja sih. Sama, bukan erase.
Saya orang pemasaran, tapi kali ini penelitian saya agak menyerempet ke finance ya, ke financial behavior. Tapi kenapa tidak gitu? Ini kayak yang tadi, apa sih pay later itu? Mengapa orang mau pakai pay later? Apakah karena nggak punya uang atau uangnya terbatas? Apakah ada faktor lain? Nah, faktor lainnya itu yang pengen bisa motif sih, motivation ya. Jadi motivation, ada motivation yang keluar ini dulu sih ya. Ini apa? Anxiety. Oke. Jadi coba masuk ke sini. Ini ada installment ya, installment. Ada habit di sini. Ada habit, ada hedonic motivation. Oh, oke. Okay. Coba ya. Jadi saya di sini ada hedonic motivation ke behavioral intention ya. Di sini nggak ada sih. Modelnya nggak bisa di tadi ada hedonic motivation. Intention to adopt pay later. Ini promotion ya. Pay later program. Pay later. Nah, terus kemudian tadi berarti wait a second. Ya, ini ke sini. Terus kemudian sebetulnya tadi kan ada attitude ya. Saya mau tambahin attitude di sini. Kenapa orang pakai saya nggak mau pakai acceptance ya. Coba tadi ada social influence ya. Social influence itu ada di penelitiannya, ada social influence. Saya mau pakai, terus mungkin persiflis juga akan saya pakai. Oh, ini ada dissatisfaction, ada payment risk ya, payment risk. Mungkin saya akan pakai yang ini, walaupun itu nggak semuanya. Persiflis akan saya pakai sama sosial. Oke, okay. Persiflis dan social influence ya.
Oke, terus ini saya. Nah, saya mau menambahkan tadi ada financial literasi. Financial literasi, financial literasi itu tadi ada yang langsung ke intention, ada juga yang ke attitude. Nah, coba social influence ke attitude ada nggak? Social influence ke intention adanya. Social influence ke intention. Apakah ada yang ke attitude? Sementara belum. Oh ini nih, social influence ke attitude ada ya. Berarti benar, social influence ke attitude. Berarti dari sini ke sini ada persiklis. Apakah ada persiklis ke attitude? Persiklis dan attitude. Persiklis ke online shopping attitude. Ada ya, persiklis ke attitude ada. So, ini saya tarik ke sini. Attitude itu akan menjadi terus kemudian apakah hedonic motivation ke attitude ada? Enjoyment, hedonic motivation ke attitude ada. Ya. So, begitu. Begitu. Untuk memastikan lagi, financial literasi memang berpengaruh terhadap attitude. Kita lihat lagi. Financial literasi. Financial literasi ke ini nggak ada financial knowledge, ada financial. Oh ya, by the way, tadi ada financial knowledge yang bisa saya angkat. Financial literasi. Ada financial literasi ke attitude. Ya, ada. Berarti memang benar ada. Jadi attitude itu akan menjadi tengah-tengah ya. Oke, saya rasa dengan model seperti ini penelitian udah bisa dilakukan. Oke. Nah, dari sini sebetulnya bisa saja social influence ke hedonic motivation atau persiklis ke ini, tapi saya nggak akan hitung. Ya, saya menghitungnya seperti ini. So, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya mengenai bagaimana kelanjutan dari uh, bakal dari penelitian ini. Sampai ketemu lagi. Semoga membantu.